Oi, oi, gimana tanggapan pas M7 lu kemarin? Oke, menurut gue ya M7 kemarin itu banyak yang di-expect, terutama dari perwakilan Indo. Tapi bukan perwakilan Indo doang, dari PH juga nggak expect banget. Menurut lu gimana, Di? Kalau menurut gue nih, gue kan emang agak jarang ikutin M7. Tapi kemarin tuh AE entah mengapa kayak gue bikin tertarik gitu loh. Dan match-matchnya karena emang banyak yang gak di-expect di M7 ini gitu. Kayak apa yang terjadi itu gak ada yang tahu gitu loh. Tiba-tiba Pikuranus kan itu, wah itu kacau sih. Nah, Yang pasti ya, kalau misalnya gue menganalisa, gue nggak tahu kenapa, cuman gue bingung kenapa dua tim SRG sama TLPH itu nggak mau ngeband Freya. Padahal jelas-jelas kekuatan kekuatan AE itu di Freya-nya. Jadi nggak respect band itu menurut gue kacau sih. Dan terserah lah alasannya apapun, cuman harusnya itu di respect band dari awal. Makanya Aurora bisa jadi juara karena kenapa? Karena coach Master the Basic itu dia suka respect band. Nah itu yang nggak dilakuin sama coachnya TLPH sama juga Arcadia dari SRG. ya kan bahas si Aurora kan match pertama kan dia yang bikin apa AE itu turun keluar bracket kan. Match pertama AE menang loh. Nah setelah tahu analisa, wah ini Aurora emang gacor gitu kan, apalagi 4 match itu kan Hilda, Freya sama Fanny di band terus, gak dikasih main. Dan akhirnya dan entah mengapa ya kayak pas nonton kemarin tuh Aurora tuh pikir dapat ya terus apa ya hero bagus itu. Akhirnya bikin pusing gitu karena hero di band padahal kan bisa-bisa aja udah dapat Zuxin segala macam tapi tetep lah gitu nggak expel kemarin. Dan AE tuh udah gila sih juara 2 bro. Padahal dia runner up yang Onyx digadang-gadang gitu kan. Akan kembali lagi dari M5, wah itu gak expect sih match kemarin tuh M7. Lanjut ya, karena kita ngomongin Onyx tadi, kita langsung bahas Onyx aja. Menurut gua, Onyx ini pasti ada problem internal ini. Mungkin coach memang dari segi coach draftingnya agak beda, agak aneh, tidak jelas dia mau ngedraft apa, tujuannya apa nggak ngerti. Kedua yang gue mau highlight, seperti yang dikatain sama Luminaire, kalau ada teman lu di tongkrongan yang nggak bikin glowing, taplok aja palanya. Itu bener banget, taplok aja palanya, nggak mau mid yang mid yang nggak mau bikin glowing. Kalau misalnya kita lihat Buat teman kalian yang lagi nongkrong main mid gak glowing, pukulin aja. sering banget Onyx itu memainkan draft pick off dengan Kalia atau Farsha itu di combo, tapi di awal-awal Sans itu nggak mau bikin glowing, sedang yang bikin jadinya anti regennya itu nggak ada, cuma bikin lightning dan damage-nya nggak cukup. Itu menurut gue permasalahannya di situ. Jadi permasalahannya bukan masalah tim gue bikin domi, gue bikin item damage di awal, tapi lu nggak bikin anti regen terus lu main pick off, itu menurut gue bikin susah. Kalau gue sih Onyx mana ya? Gak terlalu nonton sih awalnya ya. Jujur aja ya. Disclaimer ya, kita ini cuman pendapat aja dari penonton gitu kan. Menurut kita juga bukan apa ya analisa yang apa profesional gitu. Jadi ya segera pendapat aja gitu. Ya Onyx ini emang ya kemarin dilihat lah ya. Gitulah ya mainnya ya. Yang dilihat-lihat. Berharap nggak Onyx juara? Kalau gue sih sebenarnya netral ya, karena kan Indonesia gitu kan, kita dukung Indonesia dan emang PH tuh bayangin bro, M2 sama M6 PH semua, kacau. Tapi nih gue nanya lagi, menurut lu tim Onyx yang kemarin tuh udah dream team Indonesia atau bisa ada yang lebih bagus lagi? Kalau sekarang sih, Atau udah mentok itu paling bagus. Kalau kita nggak bisa berhasil berarti udah selesai sampai situ. kalau gue sih mana ya, emang ini kan apa juara MPL gitu kan. Yang lain tuh juga nggak se-highlight zaman dulu gitu. Zaman dulu kan kayak EVOS, RRQ, BTR tuh lagi naik-naiknya. Sekarang tuh cuma ya 1-2 tim aja gitu kalau menurut yang aku lihat gitu kan ya. Betul. Ya, paling segitu aja sih tanggapan kita tentang M7 ya. Oi, kalau gitu gimana menurut kalian tentang roster AE yang bisa ngebawa AE sampai runner up? Oke, kalau ngomongin roster ya, pasti pada bilang kan rosternya problematik. Ada Nino pindah dari Godland ke XP, ada Yasuke baru naik MPL, ada Alec yang dulunya Owen yang sering dibilang dark system, terus ada Arvi yang katanya gold habis hasil votingan, terus juga ada Hijume mid problematik ya, yang kalau lo tahu dia berantem sama AG pas di EVOS. Cuman sebenarnya yang ngegabungin ini jadi tim yang bagus itu sebenarnya ada kunci di coachnya. Coach Saver itu mengerti apa yang diperluin oleh pemainnya. Dia tahu playstyle pemainnya, jadi dia terapin itu di draftnya, makanya bisa jadi tim yang bagus. Padahal sebenarnya pada dasarnya memang pemain-pemainnya ini pemain-pemain bagus.
Kalau misalnya kita lihat Yasuke, dia juara MDL season berapa itu nggak tahu. Nino juga ya dia selalu konsisten. Kalau misalnya kita ngomongin Hijume juga dia pindah-pindah ke tim-tim tapi juga selalu bagus, performanya nggak pernah turun. Terus kalau misalnya ngomongin Arvi, dia juga naik dari MDL ngegantiin Hais waktu itu malah. Terus kalau misalnya ngomongin siapa lagi? Alek. Kalau misalnya Alek kan dia dulu bahkan dia dari Onyx Prodigy kan. Dia dari Onyx, dari MDL, dia di buyout, cuman dia turun, dia performanya turun, diturunin ke MDL dulu, baru dia naik lagi. Jadi sebenarnya dia banyak pelajaran tuh. Karena kalau misalnya kita lihat track record, orang yang dari main MPL turun ke MDL, balik lagi ke MPL pasti bagus. Contohnya Oheb dia turun ke MDL dulu, bahkan dia juara dunia, turun ke MDL, balik lagi jadi juara dunia lagi di EWC waktu itu. Nah kalau kelompok Onyx ini timnya nih menurut gua kan dari Kapten Nino gitu ya, dia tahu gitu temennya kayak gimana gitu. Jadi dan emang Onyx itu dari dulu selalu kekeluargaan gitu loh, familia. Jadi enak gitu loh mainnya tuh enjoy, nyambung mainnya. Nah udah gitu si Nino pakailah Cici, Yuzong, wah itu XP-nya kacau gitu kan. Udah gitu si Alex, Hildanya, pressnya itu wah lane-nya orang nggak jalan loh, bayangin. Ya walaupun kadang-kadang blunder ya, tapi itu udah bagus banget performa Alex lah ya. Easy gitu, easy gitu kan. Udah gitu, wah kemarin paling gila menurut aku sih God lane-nya sih. Si Arvi ini udah kalau megang Freya udah kayak guarantee win sih. Kayak wah, dia pakai Freya nggak mati-mati bro. Ngekill sampai turret maju, wah dapat itu. Balik lagi hidup loh, bayangin. Caster aja pun kaget itu, mau gimana ngomong lah ini. Gila ini si Arvi. Udah gitu pakai God lane tapi Freya gitu loh. Terus kemarin Cloud match terakhir gitu ya, pakai siapa gitu ya, yang match kedua siapa? Oh lawan ini SRG. Iya lawan SRG, wah itu Cloud-nya kagak mati-mati bro. Lawan tim Liquid kan? Sama Liquid juga, wah itu Cloud-nya bro udah di base, udah digebuk-gebukin nggak mati, masih hidup loh. Itu kacau sih. Terus udah gitu Hijume, wah dia kalau udah megang Mage apalagi megang Zuxin tuh udah langsung inisiatifnya kacau parah. Bagus banget dah. Apalagi Yasuke kan udah megang Fanny tuh udah selesai itu, habis langsung respect band itu Aurora 4 band 3 hero itu loh, kacau loh itu. Nah gimana lagi tuh Ya pokoknya kayak gitulah. Yang gua lihat pokoknya mereka main sebagai tim, gak ada yang merasa lebih jago daripada siapapun. Kan kalau misalnya lihat GH-nya juga kayak kos-kosan. Jadi mereka mentalitinya izin bude. Nah itu dia kuncinya itu. Oki gitu. Jadi mereka main sebagai tim bukan sebagai individual. Izin. Kalau gitu gimana tanggapan tentang salah satu caster yang viral banget tentang berkaitan dengan My Bini atau My Istri? Tanggapan ya? Waduh. Jujur gue udah kenal dia sebelum M7 ini. Itu dia. Dari dulu EWC pas tim Liquid juara gue udah tahu. Jadi bukan karbit-karbitan receh-receh, bukan kayak gitu gue. Nggak main. Bahkan ya pokoknya gitulah. Gue udah tahu terus sebelum M7. Izin. Nah kan lagi viral banget nih My Bini, banyak banget My Istri, inikah My, gitu kan. Tapi pas dulu mana gitu kan, ini karbit nih harus kasih paham nih, izin dulu nih, pendapat ini pendapat. Kalau tentang yang katanya Dewin pengen ngajak buat join AE dan katanya ntar malam juga mau main bareng tuh ya. Benar, kemarin juga gue lagi nonton live Dewin, tiba-tiba Dewin bilang, lu cek post YouTube gue. Terus gue cek kan, ternyata ada postingan Dewin ngechat Brigida untuk main hari ini jam 8. Apa nih tanggapan ya? Iya. Ya menurut gue kayaknya nggak mungkin sih dia KE ya. Kayaknya nggak mungkin sih dia, soalnya pasti duitnya bakal lebih banyak di sana sebagai caster daripada sebagai talent di AE. Walaupun mungkin namanya bisa naik, cuman masalah duit kayaknya menurut gue lebih gede kok sih di caster sebenarnya. Kalau aku sih paling pendapatnya dari Delwin ya, karena emang aku juga nonton nih M7 Delwin dan Navari gitu kan, emang kocak di berdua, CEO dan mantan coach lah ya. Itu wah berdua Brigida coach, wah gitu, udah gue DM gitu gitulah, kocak banget. Udah gitu emang Brigida nih apa namanya
dia sebagai caster emang bagus banget sih. Udah gitu kan bagus banget apa. Udah gitu yang bikin AE sama Brigida tuh kan gara-gara interview Yasuke sama Nino kan. Itu sih bener-bener kayak wah apa kayak kunci keviralannya gitu loh. Apalagi sama yang Balo itu kan itu wah itu lucu banget itu. Brigida gitu kan ya. Itulah emang ya tapi kurang tahu lah ya bisa masuk AE apa enggak, tapi kalau mabar sih mungkin akan terjadi ya malam ini, bakal terjadi gitu kan. Ditunggu aja nanti di YouTube tuh kan, nanti tontonin, nggak tahu deh gimana kelanjutannya gitu ya. Ya paling segitu aja sih. Kalau gitu gimana tanggapan kalian tentang final? Final M7 ini bener-bener gak ada yang expect sih, apalagi AE gitu kan, dari tim yang aduh apa ini gitu kan. Tapi emang Aurora nggak bisa dipungkiri kuat banget, dia gak pernah kalah loh. Itu maksudnya dia kalah sekali improve langsung terang itu map itu gara-gara si Boloro Cahyo itu kan. Itu emang udah gitu di akhir dapat gelar MVP kan. Nanti kita juga mau nanya kali apa kita pendapat kita kira-kira skin apa sih nih M7 gitu kan. Nah kira-kira tuh apa, coba nih gimana biar pendapatnya. Nah kalau gue ya finals MVP-nya gue kasih ke Grok deh. Finals MVP-nya kasih ke Grok karena kalau misalnya kita lihat track record-nya juga di MPL Filipina selalu di-ban kan Groknya kan, dimunculin sekali langsung dibantai. Nah untuk skin untuk juaranya M7 mungkin Aurora aja kali ya, karena kan sama nama-nama kayak sama nama timnya kan. Nah kalau lu gimana Di? Udah paling kan skin tuh, lanjut lagi paling kita ya bahas performa pemain kali ya. Coba nih kita bahas Bro Cahyo aja nih yang dapat MVP kan nih, lagi bagus-bagusnya. Yang gak expect tuh kan misal dari kemarin yang aku lihat nih ya, AE itu kan pakai Chow buat ke pick off musuh, tapi gak pernah berhasil. Tapi pas si Cahyo main pakai Chow dikasih paham bro di match ketiga itu, kok dia lo bilang nih apa Aurora mau ngasih paham ke cara main gitu, tapi emang kacau sih itu 4-0 loh final itu gak expect loh. Dari itu mereka wah udah mantep dah Aurora itu. Mungkin emang kuncinya itu di Bro Cahyo. Bro Cahyo ini tahu siapa yang harus ditargeting pas lagi team fight. Contoh Hijume nggak pernah main pas ada turtle. Bukan jungler atau XP yang dicari, tapi mid lane-nya terus yang dicari sama mereka. Kalau hasil ya susah, Hijume-nya juga buang flicker. Habis itu dia nggak punya skill ability lagi yang membuat jadinya team fight-nya pasti dimainin sama Aurora. Nah, mungkin kuncinya itu di mana? Kuncinya itu selalu kalau kita lihat match upper bracket yang waktu itu AE kalah 3-1, sebenarnya harusnya bisa 3-0 tuh kalau yang gue lihat ya. Karena game pertama dari semua game itu pasti dipegang dulu early-nya sama AE. Dipegang sama AE, cuma AE-nya blunder. Nah, kuncinya itu kan pasti di megang early. Pasti pada tanya kan gimana cara AE bisa menang early, sedangkan kalau misalnya kita lihat final 4 match itu nggak pernah megang early, dari early pasti nggak pernah megang game kan. Nah kuncinya itu di apa? Di turtle. Alter Ego itu selalu nyari orang bukan nyari turtle. Jadi saat turtle pertama pasti yang megang turtle-nya itu pasti Aurora, karena memang mereka tim yang disiplin, pasti objektif. Saat dipegang turtle-nya tiba-tiba AE masuk nyari orangnya, yang membuat jadinya ya backline-nya jadi kacau. Nah itu yang kita lihat diubah sama Aurora itu nggak mau megang turtle, dia mau megang orang. Jadi AE megang turtle, tapi biasanya AE itu gameplaynya nabrak-nabrak. Jadi pas Yasuke megang turtle, Yasuke ditabrak, yang lain pada nabrak. Tapi jadinya backline-nya mati, Nino-nya nggak ada backup. Jadi yang diubah sama Aurora itu dia itu nyari orangnya, dia nggak biarin AE nyari orang, tapi dia yang nyari orangnya duluan. Jadi perubahannya di situ. Nah, gue lihat kuncinya di mana? Di Bro Cahyo. Bro Cahyo itu selalu membedakan. Dia motong backline-nya, Nino maju ke depan, Nino-nya offside, backline-nya dipotong sama Bro Cahyo. Makanya memang layak, dia improve banget. Mungkin dari BTR nggak tahu kenapa ya, mungkin emang dia underperform atau nggak biasa dengan bahasa atau komunikasi sama tim yang nggak bagus. Cuman kalau misalnya kita lihat dia pas balik lagi ke PH, wah dia improve banget si Bro Cahyo ini. Bro Cahyo bayangin bro dari dibilang main apalah ini ngapain lu di sini gitu. Sampai ada panggilan Bro Cahyo ya. Iya, sampai ada panggilan itu kan Bro Cahyo itu kan. Nah, itu benar-benar improve yang gila banget, Bro. Kayak bayangin aja dari yang terendah jadi MVP dunia, Bro. Orang dengan permainan terbagus gitu loh.
Dan itu roamer loh. Roamer MVP jarang loh. Jarang. Bayangin. Biasa kan jungler, god lane, XP pun jarang-jarang, mid lane jarang-jarang. Ini roam bro. Biasanya kalau kita ngerank silver paling, matinya paling banyak. Ini MVP loh bro. Roamer. Nol death bro, sering banget dia nol death loh. Bayangin dia 0 death bro. Romer bikin movement tapi nggak mati. Itu kata Kodel itu satu map land of down itu ya. Wah, terang itu sama Bro Cahyo itu. Musuh udah tahu gitu di mana. Nih, Aurora di sini. Udah tahu di mana. Bro Cahyo buka mapnya gila-gilaan itu. Jadi posisinya ketahuan terus gitu kan. Ya akhirnya itulah. Emang bagus banget apa namanya? Tim Aurora ini wah kacau. Apalagi roamernya ini benar-benar improve-nya kacau banget sampai MVP loh itu. Wah. Emang udah digadang-gadang juga nih permainannya emang terlalu bagus ini. Gitu sih paling. Ya, ditambah lagi dengan coach Master The Basic. Gue bisa bilang harus bisa diakui dia sebenarnya coach terbaik di M7. Mungkin pada mikirnya saver cuman paling konsisten, paling bagus, paling menampilkan yang terbaik ya. Gue harus bilang Master The Basic ini coach dari Aurora Filipina ini. Dari namanya aja udah Master The Basic. Dia menerapkan basic seperti respect ban terhadap 3 hero. Dia main dengan komposisi yang bagus. Kalau misalnya nggak bisa komposisi ini dia pindah lagi ke yang lain. Pokoknya dari hero poolnya juga sebenarnya banyak yang bisa dipakai. Kayak contohnya mereka coba lepas Fedrin kalah. Mereka ngeban Fedrin juga kalah juga. Jadi kan di sini kita bisa lihat si Demon Knight ini kalau misalnya nggak pakai jungler tank juga aman, pakai jungler tank serem banget. Gitu, dan itu pasti dirakit sama Master The Basic ini sebenarnya. Udah gitu emang coachnya apa ke pemain-pemainnya itu benar-benar masuk gitu apa yang dikasih gitu kan. Dan itu emang hero pool banyak banget sih. Final itu bayangin aja loh. Dapet aja ada aja gitu hero bagusnya dapat aja. Kita nge-bandnya bingung kan. Kalau kita nge-ban bingung, ini udah di-ban, ini udah di-ban. 5 hero bagusnya udah di-ban misal gitu kan. Dari misal kelima-limanya lah hero roam jungler, mid lane, XP, gold udah di-ban semua. Tetap ada aja gitu hero-nya. Emang wah apa kemahiran menguasai hero-nya pun pemainnya sih gokil sih. Jadi nggak ketergantungan satu hero 1 2 3 doang gitu. Bisa 4 5 gitulah. Ada hero pool-nya gitu. Dan tambah apa efektif gitu kayak combo high loss lapu-lapu. Wah itu nggak jalan bro. Mati terus orang nggak ada yang bisa ngelawan. Padahal 2 lawan 4 loh itu war di atas tuh. Lagi lord apalagi turtle gitu. Wah itu kacau sih, kacau banget. Paling itu aja sih pendapat dari kita berdua ya. Thank you. Kalau gitu sebutin masing-masing dari kalian dream team, mulai dari player, coach, sama mungkin tambah-tambah caster dikit. Caster ya, oke. Sama itu alasannya kenapa? Oke, mulai dari gua dulu kali ya. Iya bro. Oke, kalau masih ngomongin dream team ya, kita mulai dari inti dari permainan ML. Kita mulai dari mid lane dulu. Kalau mid lane pasti berat ya. Ada Sans bapuk sih. Ada Sans, ada Rosa, ada Sanji juga masih ada. Sanji, Hijume, Yue. Tapi menurut gua paling bagus tetap Sanji sih. Gua megang Sanji. Sanji itu menurut gua bisa nunjukin kekuatan dari timnya. Dia bisa nunjukin yang terbaik gitu. Dan macro play-nya juga gila Sanji. Mungkin yang juara Yue yang masuk final juga Hijume, cuman menurut gua paling kuat tetap Sanji. Nah, langsung masuk ke jungler. Jungler banyak nih, ada Kairi bisa, Karl TZ juga kuat bisa, Demon Knight juga bisa, bahkan Yasuke juga bisa kan. Nah, kalau jungler gue tetap megang Demon Knight gue. Demon Knight ini dia nunjukin kalau sebenarnya dia main jungler semua hero bisa, nggak ada kelemahannya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya Yasuke, gue ngelihat dia memang bisa bikin play sendiri, cuman kadang-kadang masih tergantung sama tim. Tapi kalau Demon Knight ini dia berani bikin move sendiri yang bisa memenangkan untuk timnya dia. Dan kalau misalnya digabung ini Sanji sama Yasuke, gue ngeliat wah beda itu call-callnya, play mereka pasti bakal jauh lebih advance daripada yang lain. Terus Roamer ya, Roamer menurut gue udah no question. Ini sih Bro Cahyo ya, light ya. Dia nunjukin kalau dia Roamer terbaik di M7 ini. Nah XP sebenarnya berat nih, tetap antara Edward kalau nggak Nino. Cuman karena gue suka proses Nino, gue tetap pegang Nino sih di atas Edward tetap ya. Menurut gue Nino paling bagus.
play dia bagus, call dia bagus, dan sebagai pemimpin juga bagus. Nah terakhir Gold. Kalau Gold gue ambil, kalau Gold banyak sih. Kalau nggak Arfi, Domingkite juga masih ada, Oheb juga masih ada. Cuman kayaknya paling bagus di M7 ini performanya Arfi sih. Mungkin balik lagi kayak Nino, mungkin kalah dia sama siapa namanya, sama Demon Kite. Cuman paling bagus tetap gue megang adalah Arfi. Nah coach ya, kalau ngomongin coach, gue mungkin kayak Sever masih ada, coach yang lain-lain juga ada. Adi juga masih ada ya, Adi juga bagus. Tapi menurut gue paling bagus adalah Master the Basic, karena dia ngerti pemain-pemainnya, dia tahu cara ngedraftnya. Sama apa tadi, Caster ya? Ya. Wow, Caster. Caster. Banget nih caster. Kalau Caster menurut gue paling bagus ya. Ini bukan apa-apa, paling bagus objektif. Bukan subjektif. Ini paling bagus tetap Brigida, bro. Lanjut nih. Waduh, dream teamnya dipikir-pikir kok kayak sama gitu ya. Mungkin pendapat aja kali. Emang mereka tuh dari XP, dari Gold, emang yang menonjol-nonjol tuh kelihatan gitu. Romer kelihatan gitu kan. Semuanya overall sih mirip-mirip ya sama Berry ya. Kayak tadi, coba biar sebut lagi siapa aja biar. Jadi kan misalnya gue jungler Demon Kite. Nah, Demon Kite itu apa aja bisa dia, bro. Itu kayak fleksibel banget. Orang mau ban ini dapat aja dia lagi. Mau ban ini dapat lagi. Oh, udah. Tapi emang karena jujur nih nggak terlalu apal nama pemainnya gitu kan. Karena emang cuma nonton aja, nggak sampai analisa gitu. Saya pribadi. Jadi mirip-mirip lah sama Berry gitu kan. Karena emang mereka ini pemainnya emang menonjol, yang paling naik tuh siapa juga kelihatan pasti. Apalagi di M7 ini emang paling the best Bro Cahyo sih itu. Romernya itu gila banget. Pas combo Grok, Parsa, combo Chow, itu udah, enak banget dilihatnya dah, serem. Kalau Caster. Oh iya Caster, udah pastilah itu, udah jelas banget jawabannya. Mai Brigida. Emang dari secara pembawaan enak gitu. Orang yang basic English belum terlalu ngerti, dengerin dia ngerti bro. Ngerti. Pasti ngerti. Dia ngomongnya tuh orang ngerti gitu. Lembut gitu ngomong. Kayak biasa dia ngomong ke gua. Bocor. Aduh izin bocor, Cok. Aduh, bocor. Paling gitu aja sih dari kita ya. Oke, thank you. Tanggapan terakhir, pesan terakhir buat nextnya gimana? Buat next M7 nih. Oh, untuk next M series. Exo mau ngomong dulu nggak? Alter Ego. Go. Wey. Itu pesan dari Excel khusus untuk Alter Ego. Nah, mungkin untuk next M series ya, mungkin gue kasih pesan untuk Indo aja nih. Kalau untuk Indo harus bisa lebih ya pasti satu respect band kan, karena contohnya kayak Kak Adi itu harus belajar respect band, soalnya PH itu dia selalu respect band, dia tahu apa yang harus di band. Terus kedua, pemilihan item sih jangan egois, kadang-kadang kunci itu jangan egois. Kayak lu main mid tapi nggak mau glowing, menurut gua tuh agak konyol sih. Ini kesan saja ya. Kalau Hijome gue lihat dia memang mau terus dia bikin glowing, karena kan itu yang diperluin sama timnya gitu. Jadi sebenarnya menurut gue untuk early game ya nggak ada tuh, maksudnya koneksi antara tim gue kan emang komposisi tim bro. Tim gue udah bikin domi, gue nggak usah bikin anti heal lagi. Maksudnya kan kalau misalnya main pick off aja kan yang dipukulin kan maksudnya nggak ada, dia kan nggak mau clean orang yang pakai domi kan, tapi Sans yang nge-hit kan. Nah kalau misalnya Sans nggak punya glowing, otomatis anti regennya nggak bakal ada. Jadi pertama ya pasti harus stay humble terus nih, stay humble kayak Alter Ego. Kedua pasti harus ada regenerasi juga. Sama ketiga mungkin ya respect band itu sih. Regenerasi ini ya kita lihat aja nih. Soalnya kayak sekarang ya kalau gue lihat Indonesia nggak ada regenerasi, yang regenerasi cuman Alter Ego doang. RRQ kan nggak berhasil regenerasinya kan. Kayak dia masukin Zunesh, masukin Res, tapi hasil hashtag 7 juga kayak Onyx kan. Ya itu sih kuncinya tadi, itu 3. Harus stay humble, respect terus, harus ada regenerasi, sama ketiga harus respect band itu sih menurut gua. Di draftingnya itu harus diperkuat lagi biar kayak bisa
Harusnya semua coach Indo itu kayak Sever lah ilmunya. Masa Sever baru main ML tiba langsung jago nge-ban ini ya. Sedangkan Adi dari M1 dia udah dari lama. Adi kagak pernah benar ngedraftnya, kagak pernah jelas ngedraftnya. Itu aja sih 3 poin itu tadi yang harus dilakuin sama tim Indo lah menurut gua. Kalau dari gue ya, wah pasti Indo Pride bro. Kita harus dukung Indo. Kita di Indonesia gitu kan. Apalagi sport kita udah mulai didukung kan. Ingat zaman M1 dulu tuh masih kurang banget lah gitu ya. Udah gitu masih dikit. Udah gitu ya Indo emang masih rame di Indo. Nah terus emang buat M8 nih M8 ya. Semoga bisa lah ya kita percaya. Kalau kita final berapa berarti? Nyampe final berapa Ber? Jadi M5 kan itu? Kita M5 sama M6, M7 M6, M7 ya. sama M1 ya. M1 dua-duanya Indo RRQ EVOS. Ya kita selalu aja gitu di runner up jadi juara 2 gitu kan, walaupun itu tetap bagus gitu kan lah, tapi bayangin bro berapa tahun ini M2, M3, M4, M5, M6, M7 PH semua bro. M8 bisa lah kita. Nah, masa kita tiap M series ya isi komen apa Tuma EVOS. Nah, jangan gitu. Kita harus Indo yang lagi lah, masa PH lagi. Terus kalau jawabnya Indonesia cuma punya iya Tuma EVOS kan gimana gitu. Cuma EVOS. Makanya gitu kan, tim Indo nih harus belajar lah banyak dari PH gitu. Dia kata Kodelwin, nanti nih Hijume gue kirim ke PH, balikin lagi gitu. Yang nggak tahu itu bercanda doang lah ya, nggak tahu lah ya gimana. Intinya banyak belajar lah dari mulai draft kayak Berry tadi, landing segala macam, pemilihan item itu kacau sih. Emang perlu dipelajari dengan lebih baik gitu loh. Karena PH nih 6 tahun bro, 6 tahun menang terus. Jangan sampai M10 masih PH juga kan, aduh. Jangan, Indo harus bisa nih. Dan gitu anak-anak muda nih yang nanti misal pengen juga kan, harus bisa improve, belajar yang banyak gitu kan. Karena emang udah didukung bro di Indo nih. E-sport udah jadi something gitu loh. Bisa jadi pekerjaan kalian gitu. Jadi buat kalian yang di rumah nih suka main game aja gitu kan, belajar malas bolos kan, main game jago lanjutin aja gitu. Kalau mau sampai serius. Gitu aja sih ya buat M8 ya, M series tahun depan. Ya, semoga Indo yang terbaik lah ya, kita lihat dari MPL dan segala macam lah. Kita lihat kelanjutannya, semoga Indo menang. Atletico. Wah, Indo ya, maksudnya Indo dong, bukan Atletico. Indo dong. Indonesia tetap jadi pacuan kita. Oke.